semuanya, perkenalkan nama saya Wia Ariandini. Saya dari STIMIK Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek, atau yang sering kita sebut dengan OOP, khususnya tentang kelas, properti, dan metode. Dalam video ini, ada 4 yang akan dibahas, yaitu membuat kelas, properti, dan metode, lalu melakukan instant object, mengisi dan menampilkan data properti melalui objek, dan yang terakhir adalah memanggil metode. Sebelum masuk ke dalam praktek, perlu kita menyiapkan perangkat yang kita butuhkan nanti. Yang pertama ada web server, code editor, dan web browsernya. Dalam video ini nanti, untuk web server saya akan menggunakan Laragon, dan code editornya saya akan menggunakan Notepad++, dan untuk web browsernya saya akan menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu membuat kelas, properti, dan metode. Dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, terdapat banyak konsep dasar, di antaranya ada kelas, metode, dan properti yang digunakan untuk membuat dan mengelola objek. Objek sendiri adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan rancangan dan punya ciri-ciri serta perilaku. Lalu kelas adalah rancangan atau template untuk membuat suatu benda atau objek. Properti adalah ciri-ciri atau data dari objek dalam kelas. Lalu yang terakhir ada metode, adalah aksi atau perilaku dari objek dalam kelas. Maka kita akan menerapkannya dalam sebuah kode. Yang pertama adalah membuat kelas. Kelas didefinisikan dengan kata kunci kelas, dan namanya menggunakan huruf kapital untuk kata depannya. Jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya akan menggunakan huruf kapital pada awal kata, disambung tanpa spasi. Misalnya nih, kita nanti akan membuat kelas dengan nama komputer. Huruf depan dari komputer ini menggunakan huruf kapital. Jika dia memiliki kata kedua dan seterusnya, misalnya komputer baru, maka kata baru itu B-nya akan menggunakan huruf kapital. Kembali ke topik awal kita tadi, kita akan mencoba untuk membuat kelas. Yang pertama adalah buat file dengan nama komputer1.php, lalu buat kelas dengan nama komputer, seperti dalam kode ini. Pertama, kita buat file dengan nama komputer1.php. Selanjutnya, buat kelas dengan nama komputer. Selanjutnya, kita save. Langkah selanjutnya adalah membuat properti. Properti ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan tanda $. Jika lebih dari satu kata, disambung dengan tanda garis bawah atau underscore. Properti juga dapat diisi terlebih dahulu dengan nilai tertentu, seperti dalam kode ini. Properti diawali dengan tanda $. Jika lebih dari satu kata, maka akan disambung dengan tanda underscore.
Nah, properti juga dapat diisi dengan nilai tertentu. Misalnya ini, kita isi dengan string. Sedangkan jika data yang diisi adalah integer, tidak usah menggunakan string. Kita langsung tulis untuk properti di dalam kelas yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita save. Langkah selanjutnya adalah membuat metode. Nama metode ditulis dengan huruf kecil, diawali dengan keyword function, dan jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kapital tanpa spasi. Pada bagian akhir nama metode diberikan tanda kurung buka tutup tanpa spasi, diikuti tanda kurung kurawal buka dan tutup. Seperti dalam kode ini, untuk metode diawali dengan keyword function, lalu nama metodenya. Untuk nama metode diawali dengan huruf kecil semua. Lalu jika ada kata kedua dan seterusnya, misalnya menghidupkan komputer, maka kata komputer untuk awal katanya K-nya menggunakan huruf kapital. Diikuti tanda kurung buka dan tutup tanpa spasi, lalu kurawal buka dan tutup. Langsung saja kita tambahkan untuk metodenya di bawah properti yang kita buat tadi. Untuk pesannya, kita beri df, supaya ketika pesan baru, maka teks atau pesan barunya nanti akan menurun ke bawah, tidak tersambung ke samping, dan lebih terlihat rapi. Metode kedua, metode ketiga, selanjutnya kita save. Langkah selanjutnya atau materi yang selanjutnya adalah instant object.
Untuk materi pertama, sudah kita selesaikan, yaitu membuat kelas, properti, dan method. Selanjutnya, untuk materi kedua adalah instant object. Instant class dilakukan untuk mewujudkan kelas dalam bentuk objek berupa variabel yang diawali dengan tanda $. Instant dilakukan dengan perintah new nama kelas, seperti berikut. Setelah kelas komputer memiliki sebuah rancangan, lalu dia memiliki ciri-ciri, lalu memiliki perilaku, maka dia akan menghasilkan objek. Nah, untuk menginstan atau membuat objek, kita perlu membuatkan nama objeknya. Misalnya tadi komputer 1 sama dengan new, lalu nama kelas kita. Setelah memiliki rancangan, lalu ada ciri-cirinya, lalu ada perilaku, maka kelas tersebut akan menghasilkan objek yang kita beri nama, yaitu komputer 1. Selanjutnya kita save dan masuk ke langkah selanjutnya. Mengisi data properti. Kelas dapat dieksekusi dengan menggunakan objek yang telah dibuat. Misalnya tadi ada komputer 1 dan menggunakan objek operator atau yang disebut ini tanda panah. Pengisian data properti dilakukan dengan perintah nama objek, lalu nama propertinya, lalu isian datanya. Seperti dalam contoh berikut ini. Ini kita tambahkan di bawah instant object yang kita buat tadi. Untuk pengisiannya tadi, kita menggunakan objek yang telah kita buat, yaitu komputer 1, diikuti objek operator, lalu nama propertinya, lalu nama atau isian data yang ingin kita buat. Begitupun dengan properti yang kedua dan yang ketiga. Setelah melakukan pengisian data atau properti, kita perlu menampilkan isian data ini. Bagaimana untuk menampilkan? Maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data properti. Menampilkan data properti dieksekusi dengan objek yang dibuat dengan menggunakan objek operator. Dilakukan dengan perintah echo nama objeknya, lalu properti yang ingin ditampilkan.
Kita save, lalu kita coba tampilkan. Ini nama file yang tadi kita buat, kita klik, maka akan menghasilkan data yang kita isi tadi. Nah, supaya lebih rapi, caranya adalah di sini kita tambahkan BR dipisah dengan tanda concat. Begitupun dengan yang kedua dan yang ketiganya. Kita save, kita lihat perbedaannya. Nah, maka data yang ditampilkan dengan menambahkan BR terlihat lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya, kita memanggil metode. Pemanggilan metode dilakukan dengan pemisah nama objek dan nama metodenya. Sekarang kita tambahkan ketiga kode ini di bawah pemanggilan properti atau datanya tadi. Nama objek yang kita buat tadi, komputer 1, lalu memakai objek operator, lalu nama metodenya, misalnya menghidupkan. Kedua, dan yang terakhir, kita save, dan kita lihat hasilnya. Tampilannya di refresh. Nah, isi pesan dalam metode tadi akan ditampilkan. Kenapa dia langsung menurun ke bawah? Karena pada pesannya tadi kita tambahkan BR. Nah, tadi di awal untuk RAM-nya ada yang kita isi dengan nilai tertentu. Kita coba nonaktifkan untuk RAM yang ini, maka pesan yang akan ditampilkan atau data yang ditampilkan atau yang dibaca adalah properti yang kita buat atau kita isi pada properti sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu variabel dis. Variabel dis digunakan untuk mengakses properti atau metode dari dalam kelas menggunakan objek operator. Ternyata, untuk menampilkan atau mengisi atau mengakses properti dapat dilakukan di dalam kelas ini. Nah, tadi yang kita buat sebelumnya, kita mengakses properti di luar kelas. Kelas itu
dari baris kedua sampai dengan baris yang ke-17. Lalu bagaimana untuk mengakses dari dalam? Maka kita menggunakan variabel this, misalnya seperti ini. Kita mau mengisi properti dari dalam kelas. Kita buat metodenya function isi. Selanjutnya, kita tambahkan kode untuk mengisi properti menggunakan variabel this. Ini kita buat lebih berbeda dari sebelumnya. Ini Windows 10. RAM-nya misalnya 20 GB. Lalu kita buat objek baru. Di sini kita tambahkan echo HR supaya dia ada garis pemisah. Sini kita instan objek yaitu dengan nama komputer 2 sama dengan new, nama kelasnya komputer. Instant object telah dibuat untuk yang keduanya. Lalu dari function isi ini kita akan menampilkannya. Bagaimana untuk menampilkannya? Kita buat lagi metode. Ini kita beri kurawal buka tutup. Kita buat function untuk menampilkan isi tadi. Function menampilkan. Dia memakai echo. Lalu ini adalah komputer merek bis merek. Selanjutnya dengan sistem operasi $dis sistem operasi. Dan RAM sebesar $dis koma untuk menampilkan isi dan pesan ini, maka kita panggil metodenya di bawah objek yang dibuat. Misalnya adalah komputer 2. Metode yang kita buat tadi yaitu metode isi untuk isinya. Lalu untuk menampilkan isinya yaitu adalah komputer 2 menampilkan. Kita save, kita lihat hasilnya.
di-refresh. Ini untuk objek yang kita buat. Ini adalah komputer merek Acer, yaitu data yang kita isi tadi, dengan sistem operasi Windows 10 dan RAM sebesar 20 GB. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang mungkin tidak saya sengaja. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.